buaya itu mungkin udah ratusan tahun itu berada di situ gitu. Jauh sebelum kita, jauh sebelum ada manusia mungkin mereka udah di sana. Kemudian ketika masyarakat datang melakukan aktivitas tambang ilegal, terus melakukan aktivitas lain sehingga terjadi serangan dari buaya ke manusia. Terkait konflik di Pulau Bangka, apalagi antara dari buaya dengan masyarakat itu tidak jauh dari bagaimana masyarakat itu mengolah atau mengubah habitatnya sendiri. Karena kenapa? Seperti satwa liar itu kan lebih ke insting, dimana di instingnya itu mereka apabila di habitat itu rusak, pasti secara tidak langsung mereka akan beralih ke tempat yang ada makanannya. Ya kita tahu bahwa di TI sungai itu kan dia akan mengambil timah dan akhirnya membuat keruh. Karena sering keruh, akhirnya ikan-ikan atau yang jadi makan buaya lari. Dan pada akhirnya buaya itu kan secara instingnya taunya bahwa tempat makannya itu ada di A. Jadi kebingungan mencari makannya itu di mana. Nah, pada akhirnya karena keruh itu mengakibatkan mereka menjadi kelaparan. Dan pada akhirnya mereka akan mencari alternatif makanan. Setiap satwa liar buaya yang kita evakuasi itu pasti serangan itu terjadi rata-rata di tempat nggak jauh dari aktivitas tambang ilegal. Dia ketemu buaya, cuma buayanya nggak ganggu. Karena apa? Karena di sana sungainya masih alami. Jadi penambangan ilegal, terus perkebunan sawit itu masih belum menyentuh di desa Limbung sana. Yang terjadi buaya-buayanya juga nggak mengganggu manusia karena sumber pakannya tercukupi. Semua itu berasal dari rantai makanannya. Ketika rantai makanannya yang berupa hutan tadi atau lingkungan alaminya berkurang, mau nggak mau jelajahnya bakal di luar jelajah alami. Terjadilah konflik. Itu kita alhamdulillah kita bekerjasama dengan pemerintah, itu beberapa stakeholder yang tergabung, ada BPBD atau segala macam. Kemudian juga kita terbentuk lagi di Basarnas, itu ada tim satwa liarnya juga. Dan setiap ada laporan kita pasti datang untuk menyelamatkan buayanya. Karena begini, buaya itu adalah termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang. Apapun alasannya itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh tangkap ataupun diburu gitu kan. Untuk yang langkah-langkah di mana pihak desa untuk menanggulangi adanya konflik antara buaya dan manusia itu, kalau berdasarkan apa yang Bapak lihat ya, itu pertama yang harus dilakukan itu adalah mengubah kebiasaan dari masyarakat tersebut. Karena di masyarakat itu sering buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah yang mana bisa menimbulkan buaya itu betah di daerah tersebut yang dekat masyarakat, seperti buang sampah seperti bangkai sapi, kambing, ayam, yang mana memang mereka suka dengan bangkai-bangkai tersebut.
aturan jelas, pengusakan habitat itu jelas gitu kan. Mau nggak mau ya itu semua harus dihentikan gitu kan. Karena konflik satwa liar dengan masyarakat ya kita nggak bisa mengedukasi buayanya. Yang kita edukasi adalah masyarakatnya gitu, manusianya, kitanya. Karena nggak mungkin kita mengedukasi buayanya, kita nggak mungkin gitu kan. Yang kita kasih tahu ya masyarakatnya gitu kan. Masyarakat kita himbau juga jangan pernah menganggap buaya itu sebagai ancaman. Yang paling utama, yang pertama harus kita rubah itu pola pikir. Kita yang berpikir, kita yang punya akal, sedangkan hewan, baik itu buaya, nyamuk, kucing sekalipun nggak berakal. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, ya kita yang lucu kalau menyalahkan binatang. Kita tuh harus introspeksi diri, menyalahkan manusia sendiri. Apa yang salah dengan kegiatan kita sampai si binatang itu kok bertindak seperti ini? Nah, manusia sendiri kebanyakan takut. Takut itu karena apa? Karena belum kenal. Itu harus kenal dulu dengan si hewannya tadi, si buaya. Apa peran buaya di alam liar, terus apa sih plus minusnya dengan buaya, terus apa yang harus kita lakukan kalau buayanya hilang, kalau buayanya berlebihan. Ditelisik lebih jauh, ya jelas kejadian-kejadian ini ya bukan karena buayanya, tapi kitanya yang merusak habitatnya gitu kan. Jangan mengganggu habitatnya. Permasalahannya dengan keadaan kita ini memang lingkungan yang memang banyak timah, yang mana di sungai-sungai itu banyak timah, itu seharusnya kalau memang kita tidak mau adanya konflik misalnya antara buaya dan manusia, itu habitatnya jangan diganggu. Kita harus menjaga, yang pertama itu kelestarian habitatnya, itu yang pertama kita jaga. Ekosistem di alam itu harus berjalan sebagaimana mestinya, karena itu yang paling penting begitu kan. Cadangan makanannya jangan pernah kita rusak lagi seperti monyet-monyet. Sekarang orang banyak berburu begitu. Kita harus melestarikan itu semua. Sekecil apapun makhluk, sebesar apapun makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan sesempurna ini di alam, itu jangan pernah dirusak dan jangan pernah diambil apapun gitu. Karena mereka berperan penting dalam ekosistem di alam gitu kan. Mereka menjalankan ekosistem biar keseimbangannya terjadi di alam.